Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kita akan membahas bab 3, yaitu tentang taharah. Taharah artinya bersuci dari najis dan hadas. Karena bersuci dari najis dan hadas, maka kita perlu mengetahui apa itu najis dan apa itu hadas. Najis adalah kotoran yang menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan hadas adalah keadaan tidak suci pada diri seorang muslim yang menyebabkan ia tidak boleh sholat, tidak boleh tawaf, tidak boleh membaca Al-Quran, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu macam-macam najis. Najis dibagi menjadi 3. Yang pertama, najis mukhafafah atau najis yang ringan, seperti air seni bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum makan apapun kecuali air susu ibu. Kemudian yang kedua yaitu najis mutawasithah. Najis ini adalah najis pertengahan atau najis sedang. Contoh najis ini seperti darah, nanah, bangkai binatang, dan lain sebagainya. Selanjutnya yang ketiga yaitu najis mughaladah, artinya najis yang berat. Najis ini bersumber dari anjing dan babi. Selanjutnya yaitu hadas. Hadas dibagi menjadi 2. Yang pertama ada hadas kecil dan yang kedua ada hadas besar. Kita disebut mengalami hadas kecil apabila mengalami salah satu dari 4 hal. Yang pertama yaitu keluar sesuatu dari kubul atau kemaluan dan dubur. Kemudian yang kedua, hilang akal, contohnya tidur. Kemudian yang ketiga, bersentuhan antara kulit laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Dan yang 4 adalah apabila menyentuh kubul atau dubur dengan telapak tangan. Cara mensucikan hadas kecil sangatlah mudah, yaitu dengan berwudu. Apabila tidak ada air atau karena suatu hal, maka bisa dengan tayamum. Bagaimana dengan hadas besar? Kita terkena hadas besar apabila mengalami atau melakukan salah satu dari 6 perkara. Yang pertama yaitu berhubungan suami istri atau bersetubuh. Kemudian yang kedua adalah keluar mani. Yang ketiga, haid atau menstruasi. Yang keempat adalah melahirkan. Yang kelima nifas, dan yang terakhir adalah meninggal dunia. Yang pertama yaitu darah haid. Darah haid adalah darah yang keluar pada perempuan saat kondisi sehat. Adapun ciri-ciri umum adalah kental, baunya kurang sedap, hitam, dan lain sebagainya. Masa haid pada wanita minimal 1 hari 1 malam, maksimalnya 15 hari 15 malam. Tapi kebiasaan atau biasanya wanita mengalami haid 6-7 hari. Apabila setelah jarak 15 hari kok masih keluar darah, maka darah tersebut dinamai darah istihadah atau darah penyakit. Begitu juga jika darah tersebut kurang dari 1 hari 1 malam, seperti itu. Selanjutnya yaitu darah nifas. Darah nifas adalah darah yang keluar sesudah melahirkan, setelah kosongnya rahim dari kehamilan. Meskipun hanya segumpal darah, rata-rata perempuan yang mengalami nifas itu selama 40 hari dan paling lama itu 60 hari. Kemudian yang ketiga adalah darah istihadah. Tadi sudah disebutkan sekilas, darah istihadah adalah darah yang keluar tidak pada hari-hari haid dan nifas karena suatu penyakit. Seorang perempuan yang mengeluarkan darah istihadah harus tetap melaksanakan kewajiban sholat dan puasa. Apabila hendak sholat, maka darah itu harus dibersihkan, memakai pembalut, kemudian mengambil air wudhu, lalu sholat. Baik, selanjutnya yaitu mandi wajib. Jadi cara untuk menghilangkan hadas besar dengan mandi wajib. Tata cara mandi wajib yang pertama yaitu niat. Niat untuk menghilangkan hadas besar. Niatnya adalah nawaitul ghusla li raf'il hadasi akbari fardhu lillahi ta'ala. Setelah itu menghilangkan najis apabila terdapat di badannya seperti bekas tetesan darah dan lain sebagainya.
Selanjutnya membasahi seluruh tubuh mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Untuk niat dibaca ketika membasuh air ke seluruh tubuh, seperti itu. Jadi dibarengkan niatnya antara membasuh badan dengan niat itu dibarengkan. Selanjutnya yaitu wudhu. Wudhu adalah untuk menghilangkan hadas kecil. Tata cara wudhu yang pertama adalah niat dalam hati yang bersamakan dengan membasuh muka. Sebelum itu ada sunah-sunah wudhu, yaitu mencuci kedua telapak tangan, berkumur-kumur dan membersihkan lubang hidung. Setelah membasuh muka, kemudian membasuh kedua tangan sampai siku. Selanjutnya mengusap sebagian kepala dan disunahkan untuk membasuh telinga. Dan selanjutnya membasuh kaki sampai mata kaki, dan yang terakhir yaitu tertib, jadi urut-urut seperti itu. Selanjutnya cara bersuci yang terakhir adalah tayamum. Tayamum boleh dilakukan jika tidak ada air dan telah berusaha mencarinya. Jadi misalnya dilihat kok tidak ada air tapi tidak mencari, maka tidak boleh tayamum. Maka harus mencari dulu, ketika memang benar-benar tidak ada, maka dibolehkan untuk tayamum. Kemudian yang kedua, boleh melakukan tayamum apabila berhalangan menggunakan air, misalnya karena sakit, seperti itu. Tayamum harus dilakukan ketika sudah masuk waktu sholat. Cara bertayamum yang pertama, niat. Yang kedua yaitu mengusap muka dengan tanah atau debu yang suci. Selanjutnya mengusap tangan kanan hingga siku-siku dengan debu. Dan yang terakhir mengusap tangan kiri dengan debu hingga siku-siku. Selanjutnya adalah keutamaan toharoh. Orang yang hidup bersih akan terhindar dari segala macam penyakit, karena kebanyakan sumber penyakit berasal dari kuman dan kotoran. Sehingga orang yang sering toharoh, sering melaksanakan toharoh akan terhindar dari penyakit. Rasulullah SAW bersabda bahwa orang yang selalu menjaga wudhu akan bersinar wajahnya kelak saat dibangkitkan dari kubur. Dapat dijadikan sarana untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Jadi toharoh ini bisa menjadi sarana untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW menegaskan bahwa kebersihan itu sebagian dari iman. Dan ada ungkapan bijak pula yang mengatakan kebersihan pangkal dari kesehatan. Jadi ketika kita menjaga kebersihan, itu juga selain badan sehat, kita juga termasuk menjaga keimanan. Kebersihan juga akan membuat kita menjalani hidup dengan lebih nyaman. Pasti akan lebih indah dipandang dan lebih nyaman apabila sekeliling kita bersih dan tidak kotor, seperti itu. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.